Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitria Anggraini, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 18751024, Program Studi Agribisnis Semester 5A. Di sini, kami akan menjelaskan tentang perilaku konsumen terhadap produk Mabala atau Mangga Boba Polinella yang disusun oleh saya sendiri, Ika Fitria Anggraini, NPM 18751024, Ima Septiana 18751025, Indah Mahdalena 18751026, dan Indah Sapitri 18751027. Adapun latar belakang, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Produk yang dibeli oleh konsumen adalah suatu proses yang diawali dengan kesadaran pembeli adanya masalah kebutuhan. Kebutuhan timbul karena perbedaan antara keadaan yang sesungguhnya dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan menentukan penilaian, pemikiran, kecenderungan, keinginan untuk berbuat, dan tindakan konsumen. Kebutuhan akan diekspresikan dalam perilaku pembelian dan konsumsi sehingga dengan mengenali kebutuhan konsumen maka dapat memprediksikan perilaku. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Ima Septiana. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ima Septiana, NPM 187525. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ika Fitri Anggraini. Waktu dan tempat pelaksanaan. Survei dilakukan melalui media Google Form dengan mengisi kuesioner yang sudah disiapkan. Survei dilakukan pada tanggal 18 sampai 21 Desember 2020. Di sini ada metode pengambilan data. Terdapat dua data. Yang pertama itu data primer yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data aktual dengan kuesioner. Yang kedua yaitu data sekunder, data pendukung dari data primer yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal. Kemudian di sini ada segmentasi pasar produk Mabala. Terdapat dua segmentasi. Segmentasi pertama yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis, tahap pemasaran dipusatkan di seluruh wilayah kota Bandar Lampung. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi demografis. Kegiatan pemasaran Mabala mencakup semua usia maupun kalangan sosial, mulai dari kalangan bawah, menengah, hingga kalangan atas. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Indah Magdalena. Baik, saya Indah Magdalena, NPM 18751026. Saya akan melanjutkan materi dari Ima Septiana. Karakteristik konsumen berdasarkan jenis kelamin. Karakteristik sampel penelitian berdasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya, data dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada laki-laki dengan jumlah 12 jiwa dengan persentase 31%. Yang kedua ada perempuan dengan jumlah 27 jiwa dan persentase 69%. Jumlah keseluruhan yaitu 39 jiwa dengan persentase 100%. Lalu ada karakteristik konsumen berdasarkan pekerja. Pekerja adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan pekerja atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan. Yang pertama ada pelajar dengan jumlah 17 jiwa dengan persentase 44%. Yang kedua ada mahasiswa dengan jumlah 20 jiwa dengan persentase 51%. Yang ketiga ada wira swasta dengan jumlah 2 jiwa dengan persentase 5%. Jumlah keseluruhan yaitu ada 39 jiwa dan persentase 100%. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan lagi dengan Indah Sapitri. Baik, saya Indah Sapitri. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Indah Magdalena mengenai karakteristik konsumen berdasarkan tingkat pendidikan.
Tingkat pendidikan adalah lamanya seseorang mengikuti proses pembelajaran tentang jenjang pendidikan formal di Indonesia digolongkan menjadi 5 tahap, yaitu SD, SMP, SMA, D3, dan S1 perguruan tinggi. Berikut data dari tingkat pendidikan. Yang pertama, SD dengan jumlah jiwa 2 dengan persentase sebesar 5%. Yang kedua, SMP dengan jumlah jiwa 1 orang dengan besarnya persentase 2%. Yang ketiga, SMA dengan jumlah jiwa 14, besarnya persentase 36%. Yang keempat, D3 dengan jumlah 14 dengan besarnya persentase 44%. Yang kelima, S1 dengan jumlah jiwa 5 dengan besarnya persentase 13%, sehingga total keseluruhan dari tingkat pendidikan yaitu 100% dengan jumlah jiwa 39. Berikutnya kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan, yaitu yang pertama, bentuk segmentasi yang dilakukan Mabala antara lain adalah segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Yang kedua, karakteristik sosial ekonomi konsumen Mabala berdasarkan kuesioner Google Form adalah karakteristik konsumen berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Sekian presentasi yang telah kami lakukan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.